Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 31 ingin menjelaskan kecanggihan teknologi di era 4.0. Disrupt you on them. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas studi independen bersertifikat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 2. Di sini ada pengertian disruptif. Apa sih itu disrupt? Nah, disrupt adalah cara baru yang digunakan untuk berpikir dengan menghasilkan ide dalam membuat suatu produk inovatif dengan beberapa pemicu seperti di bawah ini, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu dari. Nah, di sini ada evolusi telepon, teman-teman, di mana telepon ini dari zaman ke zaman yaitu semakin canggih. Nah, sehingga kita harus berkembang juga mengikuti zamannya. Nah, di mana di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga, teman-teman. Nah, kelebihannya yaitu mempermudah handphone. Nah, yang kedua menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan yang ketiga memperluas jaringan persahabatan. Nah, kekurangannya yaitu mengganggu perkembangan anak, misalnya untuk contek atau curang dalam saat ulangan. Yang kedua yaitu efek radiasi bisa mengakibatkan buruk bagi kesehatan, misalnya pada mata menjadi rabun. Dan yang keempat yaitu sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku sang pengguna. Dan yang kelima yaitu pemborosan. Di sini Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia dari 2013 sampai 2016, yaitu dari yang pertama yaitu diduduki oleh China, dan yang kedua yaitu India, dan yang ketiga yaitu Amerika, dan yang keempat yaitu Indonesia, dan yang kelima yaitu Brazil. Pengguna smartphone diperkirakan mencapai 80% populasi pada tahun 2025. Nah, di sini sudah ada data grafiknya, teman-teman, dari 2015 sampai 2025. Nah, kawasan GNFIS tak bisa dimungkiri bahwa saat ini ponsel sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Bahkan mereka lebih risau jika ketinggalan ponsel ketimbang ketinggalan dompet dalam aktivitas hari-harinya. Soal pemikiran ponsel di Indonesia, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia memproyeksikan bahwa produksi ponsel dalam negeri akan meningkat signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan jumlahnya permintaan pasar. Hal tersebut terlihat dari diluncurkan dari produk-produk baru meski dalam situasi pandemi seperti sekarang, teman-teman. Pengguna ponsel di Indonesia diprediksikan akan terus meningkat. Dalam catatan mereka, pengguna ponsel pada tahun 2015 hanya terdapat 28,6% atau digunakan 73,9 juta orang dari 258,4 juta penduduk di Indonesia, teman-teman. Memang tak bisa dipungkiri juga jika saat ini tiap orang memiliki lebih dari satu ponsel. Tentunya hal itu untuk berbagi kegunaannya. Misalnya satu ponsel khusus untuk gaming, satu ponsel untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Nah, sehingga pertumbuhan tadi boleh jadi juga karena beberapa faktor. Salah satunya karena harga ponsel pintar yang makin terjangkau dan dibeli fitur pendukung aktivitas seharian. Hal lainnya bisa pula dampak dari kebutuhan pekerjaan, sarana belajar, dan kampus maupun sekolah, interaksi media sosial, serta inovasi teknologi ponsel yang terus berkembang tanpa batas. Sementara bagi vendor, tiap tahun produk yang mereka luncurkan juga harus memiliki teknologi terbarukan. Sebut saja perkembangan kecerdasan buatan, kinerja prosesor, kemampuan kamera, teknologi layar, serta tentunya desain yang semakin elegan. Belum lagi soal perkembangan jaringan yang terus diupayakan operator seluler yang kini sedang dipersiapkan. Artinya kepemilikan ponsel bakal terus mengikuti perkembangan teknologi serta jaringan pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.